Selamat pagi, salam sejahtera, salam. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Kisah nyata. Di suatu kampung di Kecamatan Ledo pada tahun 1970-an ada seorang bapak yang hilang dari rumah, tidak bisa pulang, sudah 2 hari dicari dan ditemukan dalam keadaan sudah kaku, telinganya digigit semut, bibir dan jari-jarinya juga digigit semut. Orang sekampung memikulnya bergantian dengan cara digendong bergantian. Sesampai di rumahnya dikerumuni ramai orang dan cuaca cukup panas. Tetapi karena mungkin kehangatan itu tiba-tiba ia bersin. Tiba-tiba ia bersin dan hidup. Ia sendiri yang menceritakannya ini saat beberapa kali di pertemuan-pertemuan hamba Tuhan. Dan dia menjelaskan bahwa Tuhan masih memberi kesempatan untuk dia hidup, untuk dia percaya kepada Tuhan. Bapak ini sudah meninggal. Namanya adalah Pak Tiuk dari Banan Lae. Dan anak-anaknya pun menceritakan hal yang sama. Saudaraku, apakah dia pingsan, mati suri, ataukah ia mati beneran? Nah, kita mencoba melihat. Saya membaca dan saya tanya di Google, mati suri itu apa? Menurut medis, mati suri kadang didefinisikan sebagai keadaan seperti mimpi dan pengalaman mengigau yang berasosiasi dengan penggunaan obat-obatan. Perasaan sadar terpisah dari tubuh sering dirujuk sebagai pengalaman keluar tubuh. Pada orang mati suri kemungkinan belum mati otak, tetapi berhenti jantung. Peredaran darah berhenti, tapi otaknya masih berfungsi. Nah, kenapa masih berfungsi saya tidak tahu, ujar dokter yang berpraktek di RSCM dan di Rumah Sakit Medistra. Analisis psikologis. Sementara itu jika dilihat dari sisi psikologis, seorang psikolog namanya Epin Endriani, MPSI, menuturkan mati suri itu berhubungan dengan otak dan biasanya identik dengan titik balik seseorang. Saat mati suri, memori psikologis seseorang direset ulang. Jadi nol. Jadi sehingga mengalami rekonstruksi ulang dari kepribadian seseorang. Biasanya orang-orang yang mengalami mati suri mengalami tahap rekonstruksi ulang dari kepribadiannya ke arah yang lebih baik, ujar Epin. Sedangkan mati sungguhan itu adalah terpisahnya jiwa dan roh dengan tubuh secara permanen. Kecuali ada kasus tertentu di mana itu merupakan suatu mujizat. Kita melihat mujizat Yesus yang memanggil roh orang yang sudah meninggal. Secara khusus ada seorang anak perempuan yang sudah meninggal, sudah mati, rohnya dipanggil oleh Tuhan Yesus dan dia hidup kembali. Mari kita lihat Matius pasal 9 ayat 18 sampai ayat 26. Kisah penyembuhan ini diselipkan dengan penyembuhan seorang perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Ingat dengan ragiku beberapa hari yang lalu. Ketika Yesus masih berbicara dengan perempuan yang baru sembuh dari pendarahan itu, datanglah dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus mendengarnya dan tidak menghiraukan perkataan mereka. Ia berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu,
ia melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi ia tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama, yaitu 3 orang muridnya tadi, dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum." Ini dalam bahasa Aramik. Dalam Injil Markus dialihkan aksaranya ke bahasa Yunani. Talitakum, yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi makan anak itu, dan takjublah orang tua anak itu dan semua yang hadir. Tetapi Yesus dengan sangat berpesan kepada mereka dan melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Namun tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ingat, mujizat yang dibuat oleh Yesus dikelompokkan dalam 4 kelompok. Yang pertama, penyembuhan orang sakit. Yang kedua, Yesus mengendalikan alam. Yang ketiga, Yesus mengusir setan-setan. Yang keempat, Yesus berkuasa atas kematian. Sesungguhnya di antara 4 kelompok itu, yang terbesar, mujizat yang terbesar adalah jiwa diselamatkan. Bukan hanya tubuh yang disembuhkan. Ada pertobatan, ada perubahan tingkah laku, ada kehidupan yang berubah. Jiwa diselamatkan. Saudaraku, kita tahu juga ada 3 pandangan, 3 konsep tentang mujizat. Konsep yang pertama, tidak ada mujizat, itu cerita dongeng. Konsep yang kedua, mujizat langsung sudah berhenti. Tuhan hanya memakai proses alami saja, menjawab doa. Konsep yang ketiga, mujizat langsung masih terjadi, tergantung kehendak Tuhan. Tergantung Tuhan mau pakai siapa, tergantung kemurahan Tuhan. Dan dalam waktu tertentu. Sebab memang ada orang yang dipakai oleh Tuhan dalam waktu tertentu, setelah itu tidak lagi. Ya. Tetapi juga ada mujizat proses lewat para medis, obat-obatan dan usaha-usaha yang baik yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Posisi saya meyakini yang ketiga. Saya percaya masih bisa terjadi mujizat langsung jika Tuhan menghendakinya. Saya tidak ingin membatasi kuasa Tuhan. Ya. Mujizatnya hanya karena pendapat saya, tidak. Saya pun meyakini Tuhan bekerja melalui proses. Dan inilah yang terbanyak yang Tuhan pakai. Tuhan memakai dokter, memakai perawat, Tuhan memakai puskesmas. Makanya ada rumah sakit, ada puskesmas. Ya. Jika mau berkecukupan, kita harus berusaha. Inilah mujizat proses. Jadi Tuhan tidak menumpukan segepok uang kepada kita. Kita tahu mujizat adalah perbuatan ajaib, supranatural, melampaui akal. Akal kita tidak mampu memuat. Akal kita tidak mampu memahami dan sukar akal kita untuk menjelaskannya. Karena itu akal kita tidak sanggup menjelaskannya. Refleksi dari kisah di atas. Yang pertama, mempercayai Yesus, tidak boleh hanya mempercayai kuasanya. Yesuslah yang maha kuasa. Jairus percaya kepada Yesus. Dan ketika dia mulai ragu-ragu, ketika orang bilang anakmu sudah mati, tidak usah menyusahkan guru. Lalu Yesus bilang, percayalah. Dan dia percaya. Ayo percaya dan terima Yesus dalam hatimu sekarang, karena inilah yang terbaik.
Inilah mujizat yang terbesar. Kita pindah dari maut ke dalam hidup. Kita di-cancel untuk masuk neraka. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Kita pasti masuk surga. Bukan saya yang menjaminnya, tetapi Yesus yang menjaminnya. Firman Allah yang menjaminnya. Walaupun kini engkau seorang berdosa, atau kamu merasakan betapa kamu tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan kamu. Tuhan mengasihi kamu. Kisah Pak Tiuk yang dianggap mungkin itu termasuk golongan mati suri, diberi kesempatan kedua untuk hidup. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Saat Injil diberitakan di kampungnya, ia menyambut dengan penuh sukacita, penuh dengan semangat. Anda bagaimana? Jangan tunda, jangan tunggu. Mati suri dulu seperti Pak Tiuk, baru saudara bertobat. Yesus menyembuhkan anak perempuan Jairus dengan berkata, "Talitakum." Memerintahkan dengan kuasa, dengan perkataannya yang berkuasa. Bangunlah. Anak itu bangun. Walaupun ia sudah mati, dia menjadi hidup. Dia menjadi sembuh kembali. Mujizat kesembuhan tanpa pertobatan dan tanpa keselamatan jiwa hanya berguna di dunia. Jangan hanya cari yang sementara, tapi carilah yang kekal. Saudaraku, God is Almighty. For God is nothing impossible. You don't say, "So big problem I have." But you can say, "High problem I have, big God." Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kamu jangan katakan, "Hai masalah, engkau terlalu besar." Tetapi kamu katakan, "Hai masalah, saya memiliki Allah yang besar." Orait labora, berdoa dan berusaha. Mari kita terus berusaha dalam hidup kita. Mari kita terus berbagi, kita terus memberi, kita terus menabur. Suatu saat Tuhan akan mengembalikan kepada kita, entahkah saat kita hidup ataukah saat anak-anak kita. Percayalah, mujizat langsung masih berlaku, masih ada. Dan Tuhan juga memakai mujizat lewat proses. In God we trust, without God we are nothing. With God we can do anything, be wise, be smart. Kelola potensi Anda, kembangkan potensi Anda, fokus kepada kemajuan, cita-cita Anda di depan. Segala hinaan, ejekan, anggap itu sampah, anggap itu pecut untuk lebih maju, lebih kencang. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sehat, 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 tetap sehat. Sembuh, sembuh, sembuh. Yesus menyembuhkan. Jika saudara sedang kurang sehat atau sedang terbaring di rumah sakit, semoga Tuhan Yesus menyembuhkan. Haleluya. Amin. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Haleluya.